Baiklah teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Introduction to Universe atau pengenalan alam semesta. Proses terbentuknya alam semesta terus diperdebatkan oleh para peneliti di dunia. Sekitar 13 miliar 700 juta tahun lalu tidak ada bintang-bintang di langit, bahkan alam semesta ini pun tidak ada. Kemudian sesuatu terjadi dalam sekejap, sebuah ledakan besar maha dahsyat. Ini adalah skenario ketika segala sesuatu dimulai. Lahirnya ruang dan waktu saat pertama kali eksistensi itu ada. Saat itu usia alam semesta hanya 10 pangkat minus 36 detik, sesaat setelah nol. Ilmuwan menyebutnya dengan Big Bang, awal mulanya tercipta alam semesta. Saat itu sebut detik tersebut tiba-tiba membesar dengan cepatnya. Alam semesta awal berusia tak sampai sedetik ini, penuh dengan cahaya panas dan bersuhu sampai 100 miliar derajat Celcius. Partikel-partikel subatom terbentuk, diikuti inti-inti atom. Pendinginnya secara bertahap memungkinkan alam semesta yang semula berupa awan gas berkondensasi. Bintang pertama terbentuk pada 200 juta tahun setelah Big Bang, namun bumi lahir baru pada 4,5 miliar tahun lalu. Dari ketiadaan menjadi suatu alam semesta yang maha luas dan terkait erat dengan berbagai hukum fisika ini sangat mencengangkan. Bahwa ternyata perubahan konstanta kosmologi sekecil apapun akan mengakibatkan alam semesta tidak jadi terbentuk. Bahkan, jika perubahan tersebut hanya sekecil 1/10 pangkat 120 atau 1/triliun dan sekian triliun, itu artinya telah disadari bahwa penciptaan alam semesta sangat spesifik dan sungguh sangat tidak mungkin tercipta karena kebetulan. Kebetulan tidak memiliki peran sama sekali dalam teori asal-usul semesta alam. Pada awal abad ke-20, para astronom mulai memotret spektrum galaksi, dan mereka memperhatikan bahwa garis-garis dalam spesifikasi galaksi mengalami pergeseran merah. Pada tahun 1929, Edwin P. Hubble menerbitkan penemuannya bahwa ukuran pergeseran merah sebanding dengan jarak ke penemuannya bahwa ukuran pergeseran merah sebanding dengan jarak ke galaksi. Ketika ditafsirkan bahwa penggunaan efek Doppler, pergeseran merah ini menyiratkan bahwa galaksi surut satu sama lain, dan bahwa alam semesta mengembang. Galaksi terdekat memiliki pergeseran merah kecil, tetapi pergeseran merah galaksi yang lebih jauh cukup besar. Jika radiasi sekarang datang dari ledakan besar, maka itu harus dapat dideteksi. Kisah penemuan itu dimulai pada pertengahan 1960-an ketika dua fisikawan Bell Laboratories, Arno Penzias dan Robert Wilson menggunakan antena tanduk untuk mengukur kecerahan radio langit. Pengukuran mereka menunjukkan suara aneh dalam sistem. Ketika antena dibersihkan, mereka kembali menemukan suara radio tingkat rendah, di mana mereka mengarahkan antena tanduk ke langit. Penjelasan untuk kebisingan kembali ke 1948, kapan George Gamow meramalkan bahwa Big Bang awal akan sangat panas dan memancarkan radiasi hitam yang berlebihan. Setahun kemudian, fisikawan Ralph Alpert dan Robert Hartman menunjukkan bahwa pergeseran besar Big Bang akan memperpanjang gelombang radiasi menjadi bagian inframerah jauh dan radio dari spektrum. Tidak ada cara untuk mendeteksi radiasi ini sampai pertengahan 1960-an ketika Robert Dex di Princeton menyimpulkan radiasi harus cukup kuat untuk dideteksi dengan teknik yang baru dikembangkan. Meskipun ini berada di dekat inframerah, gas juga akan memancarkan cahaya tampak cukup untuk bersinar orange merah. Radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik adalah bukti konklusif bahwa Big Bang benar-benar terjadi. Dengan menggunakan radio dan teleskop inframerah, para astronom dapat melihatnya terjadi. Kita tahu bahwa alam semesta pasti memiliki permulaan dan telah dilihat bahwa radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik adalah bukti nyata dari Big Bang. Para
ahli teori dapat menggabungkan pengamatan ini dengan fisika modern untuk menceritakan kisah bagaimana Big Bang terjadi. Karena tidak ada yang memahami fisika materi dan energi dalam kondisi ekstrem seperti ini, para kosmolog tidak dapat memulai sejarah Big Bang mereka pada waktu nol, tapi mereka bisa mendekati. Cerita dimulai ketika alam semesta hanya berumur 10 juta dari yang kedua, ketika para astronom mengatakan bahwa foton memiliki suhu tertentu. Artinya foton itu sama dengan radiasi benda hitam yang dipancarkan oleh benda dengan suhu seperti itu. Akibatnya, foton di alam semesta adalah sinar gamma dengan panjang gelombang yang sangat pendek dan karena energinya yang sangat tinggi. Perluasan alam semesta membawa para astronom ke kesimpulan yang mencengangkan. Alam semesta pasti memiliki peristiwa kosmik. Alam semesta yang mengembang pasti memiliki pengaruh dalam kondisi ekstrem ini. Suatu peristiwa yang oleh para astronom modern disebut dengan Big Bang. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Atas perhatian teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih.